Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini dengan nomor induk mahasiswa A11120020. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang apresiasi prosa fiksi dan drama, di mana video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi dan drama itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatio, yang berarti menghargai dan mengindahkan. Dalam perkembangan istilah itu mengacu pada kualifikasi aktivitas tertentu seperti memahami dan menyenangi, memberikan penghargaan dengan nilai tinggi, menjadi peka, menaksir, dan menghargai secara kritis. Jika dikaitkan dengan apresiasi prosa fiksi, maka apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, dan menaksirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Jabaran aktivitas itu menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 4 perspektif yang dapat digunakan untuk memahami karya fiksi, yaitu perspektif yang pertama tekstual, yang kedua sosial, yang ketiga kultural, dan yang keempat topikal. Sebagai teks, karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur fiksional seperti tema, plot, karakterisasi, setting, dan sebagainya. Dengan perspektif sosial, karya fiksi dipandang sebagai representatif kehidupan masyarakat tertentu. Perspektif kultural, karya fiksi dipahami sebagai gambaran institutional rulers, yaitu di dalamnya disodorkan konflik-konflik di lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, korps, atau komunitas yang lebih besar, dan level of moral reasoning dikaitkan dengan dilema-dilema moral yang dihadapi oleh tokoh cerita. Dan akhirnya, perspektif topikal berkaitan dengan aspek tematis fiksi seperti lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, misteri, anekdot, kemanusiaan, ketuhanan, cerita rakyat, dan sebagainya. Di dalam kurikulum dinyatakan bahwa maksud pembelajaran sastra adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Hal ini berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya hayal serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Untuk memahami dan menghayati karya sastra itu, siswa diharapkan langsung membaca karya sastra, tidak membaca ringkasannya. J.N. Hook 1982.2/126 menyatakan bahwa adalah menyenangkan membaca karya sastra meskipun seorang tidak mengenal teknik-teknik yang digunakan penulisnya. Akan tetapi, lebih menyenangkan lagi jika seorang tahu benar apa yang telah dikerjakan pengarang untuk menggerakkan emosi dan pikiran kita. Dalam karya fiksi, misalnya, bagaimana cerita dijalin, diksi dimanfaatkan, dan perwatakan ditampilkan. Sebenarnya, kenikmatan atau kesenangan membaca karya fiksi dapat diidentifikasi
menurut perspektif topikalnya. Dalam cerita misteri, pembaca mendapatkan kesenangan atau keasyikan menduga atau menebak dan memprediksi kejadian-kejadian yang diceritakan pengarangnya. Dalam fiksi tragedi, mungkin kesenangan atau kenikmatan pembaca diperoleh melalui pengidentifikasian dengan tokoh protagonis, tegangan konflik yang diselesaikan dengan penuh kejutan, atau rasa ingin tahu yang terbangkitkan secara terus-menerus. Untuk itu, siswa perlu memiliki kompetensi kebahasaan yang berkenaan dengan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai media pemaparannya, terutama dalam bentuk berbicara seperti berdiskusi, bertanya jawab, bercakap-cakap, dan kemampuan menulis kreatif. Prokreasi dalam pembelajaran apresiasi fiksi dapat dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu responsi dan produksi. Aktivitas-aktivitas belajar dalam tingkatan responsi antara lain, yang pertama, think aloud, dan yang kedua, retelling dan free writing terhadap karya fiksi tertentu. Aktivitas-aktivitas think aloud antara lain ditandai kegiatan interpretasi, prediksi, pemberian pertimbangan atau keraguan dan pertanyaan terhadap karya fiksi yang dibaca atau didengarnya. Think aloud diberikan oleh guru dengan waktu singkat dan siswa menjawabnya secara spontan. Oleh sebab itu, yang difokuskan pada aktivitas ini adalah kepekaan mereka mereaksi terhadap suatu rangsangan intelektual. Oleh karena itu, karya fiksi selalu dalam teks yang panjang. Guru dapat menyeleksi bagian-bagian tertentu yang dipandang kompleks, serta dapat menuansakan salah satu atau lebih perspektif karya fiksi, yakni tekstual, sosial, kultural, dan topikal. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni menurut Welek dan Warren 2014.23. Dalam bidang sastra, sering disebutkan istilah seperti prosa dan fiksi. Istilah prosa sendiri diidentikan dengan kata fiksi yang berarti hayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Hakikat sastra adalah karya yang indah, yang merupakan kreativitas pengarang yang melibatkan imajinasi dan kemampuan membahasakan realita. Selain bercirikan keindahan, sebuah karya sastra haruslah memiliki kegunaan. Ciri-ciri sastra, khusus kekhasannya pada masa romantik Luxembourg, Sumarjo dan Saini 1994.25 menyebutkan ciri sastra yaitu sastra adalah sebuah ciptaan atau kreasi. Sastra bersifat otonom. Sastra memiliki unsur koherensi. Sastra berisi tentang sintesis atau unsur-unsur yang selama ini dianggap bertentangan. Dan sastra berisi ungkapan-ungkapan yang tidak bisa terungkapkan. Sastra dapat digolongkan menjadi dua kelompok jenisnya, yakni sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Dalam penggolongannya, sastra yang pertama, ciri hayali sastra agak kuat dibandingkan dengan sastra non-imajinatif. Begitu pula dalam penggunaan bahasanya. Sastra imajinatif lebih menekankan penggunaan bahasa konotatif atau banyak arti dibandingkan dengan sastra non-imajinatif yang lebih menekankan pada penggunaan kata denotatif atau
tunggal arti. Dan karya sastra sebagai karya kreatif terbagi dalam 3 jenis, yaitu puisi, fiksi, dan drama. Masing-masing jenis karya sastra memiliki ciri-ciri yang khas. Pengertian prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar, serta tahapan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut sebagai fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi adalah cerita rekaan atau cerita hayalan yang berbentuk prosa, prosa naratif atau teks naratif. Karya sastra prosa biasa juga disebut sebagai fiksi atau cerita rekaan. Jenis karya sastra ini berupa kisah atau cerita yang dikembangkan oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, tahap, dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga terjalin suatu cerita. Beberapa jenis prosa fiksi seperti cerpen, novel, dan roman. Di dalam pembelajaran prosa fiksi, peserta didik hanya diarahkan untuk mengenal dan membaca karya-karya tersebut, melainkan ada tujuan hakiki yang hendak dicapai di dunia pendidikan sastra. Kemudian, apresiasi drama tidak hanya terfokus pada pementasan atau seni lakonnya, namun dapat diapresiasi dari segi teks sastranya dengan cara menghayati dengan sepenuh hati dan pikiran, menurut Amri dan Damayanti 2006.2 189. Apresiasi drama merupakan kegiatan mengkaji sastra dengan tujuan supaya menemukan unsur-unsur yang terdapat pada drama yang diapresiasi. Waluyo 2003.2 45 berpendapat bahwa kegiatan apresiasi memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama tingkat menggemari, yang kedua tingkat menikmati, yang ketiga tingkat mereaksi, dan yang terakhir tingkat produktif. Tingkat menggemari, keterlibatan siswa dalam drama masih belum kuat atau masih belum aktif. Namun, pada tingkatan menikmati, keterlibatan batin pembaca terhadap karya sastra sudah semakin mendalam. Kemudian, tingkat mereaksi. Sikap kritis terhadap karya sastra semakin menonjol karena ia mampu menafsirkan dengan skema dan ia mampu menyatakan keindahan dan menunjukkan di mana letak keindahan itu. Kemudian tingkatan produktif. Tingkatan produktif, apresiator sudah mampu mulai menghasilkan, mengkritik atau mendeklamasikan atau menyampaikan dengan baik. Dari pernyataan tersebut, pengertian apresiasi drama merupakan bentuk kegiatan yang tidak hanya menggemari, tetapi mampu mengkritik, mampu menilai, dan menghasilkan suatu karya terhadap pembelajaran drama, sehingga siswa pada akhirnya berperan aktif baik sewaktu pementasan drama maupun sesudah kegiatan pementasan drama. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apresiasi prosa fiksi dan drama merupakan sebuah bentuk kegiatan dalam memberi penghargaan, tanggapan, dan penilaian terhadap suatu karya sastra berupa prosa fiksi dan drama, di mana dalam proses apresiasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengenal dan mengetahui tema serta unsur pembangun karya prosa fiksi dan drama yang disajikan. Baiklah,
Itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai apresiasi prosa fiksi dan drama. Lebih dan kurangnya pemaparan materi tersebut, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.